Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Indriani dengan NIM 12 11 Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sensor gerak PIR yang telah kelompok saya buat, yaitu kelompok 4 OCRB. Sebelum membahas mengenai sensor PR, kita akan membahas mengenai sensor. Sensor ini merupakan peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik, sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap akan segera dikirim kepada konverter dari transducer untuk diubah menjadi besaran listrik. Sensor gerak atau PR sendiri merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek bergerak, contohnya seperti tubuh manusia. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa semua objek dengan suhu di atas nol mutlak akan memancarkan radiasi inframerah. Ketika seseorang atau objek bergerak masuk ke dalam jangkauan sensor PIR, perubahan dalam pola radiasi inframerah akan dideteksi oleh sensor yang kemudian akan menghasilkan sinyal listrik sebagai respon. Sensor PIR ini sendiri terdiri dari dua sensor detektor inframerah yang sensitif terhadap perubahan suhu. Ketika perubahan suhu terdeteksi, sensor akan menghasilkan sinyal output yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan perangkat elektronik, seperti contohnya lampu atau alarm keamanan. Cara kerja sensor PR ini sendiri, sensor PR bekerja dengan cara menangkap pancaran infrared yang kemudian pancaran ini akan ditangkap dan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piezoelektrik. Sinar infrared ini mengandung energi panas yang dapat membuat sensor piezoelektrik menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian komparator akan membandingkan sinyal yang sudah diterima dengan tegangan referensi tertentu berupa keluaran sinyal 1 bit. Sensor PIR ini hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. Logika 0 saat sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran infrared, dan logika 1 saat sensor mendeteksi infrared. Terdapat bagian-bagian pada sensor PR. Bagian pertama dapat dilihat ini merupakan pengatur waktu jeda. Maksud dari pengatur waktu jeda ini adalah setelah sensor ini mendeteksi adanya benda dan akan mengeluarkan sinyal yang high. Bagian yang kedua ini merupakan pengatur tingkat sensitivitas sensor. Untuk menentukan jarak jangkauan dari sensor PR atau sebagai pengatur tingkat sensitivitas PR. Yang ketiga, ini merupakan pengatur jumper, gunanya untuk mengatur output dari pin digital. Yang keempat, ini merupakan IC BIS 0001. IC ini merupakan otak atau controller dari sensor PR. Yang kelima, ini adalah DC power yang berfungsi sebagai input tegangan dengan range 3-12 VDC. Yang keenam, ini merupakan output sensor. Output dari sensor ini adalah sinyal yaitu high ataupun yang low. Yang ketujuh, ini merupakan ground. Kaki ground yang menghubungkan dengan ground GND dan microcontroller. Bagian ke-8 ini merupakan dioda pengaman, gunanya untuk mengamankan sensor apabila terjadi salah dalam menyambungkan antara VCC dan GND. Dan yang terakhir, ini merupakan bagian yang bernama regulator 3VDC, gunanya untuk menstabilkan tegangan menjadi 3VDC. Selanjutnya, ini contoh penggunaan sensor PIR, contoh sederhana penggunaan sensor PIR. Sensor PIR pernah digunakan pada lampu WC-mal. Dalam pengaplikasi sensor otomatis pada WC-mal yang ini menggunakan sensor PR. Sensor ini menjadi subsistem penting yang bertanggung jawab untuk mendeteksi gerakan orang yang memasuki atau meninggalkan ruangan. Ketika sensor PR mendeteksi gerakan, sinyal akan diolah oleh microcontroller
untuk mengontrol nyala lampu secara otomatis. Dalam pengujian sistem lampu otomatis ini menggunakan sensor dalam pengujian sistem lampu otomatis menggunakan sensor PR ini, hasil pengujiannya menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi sensor mencapai 100% yang menandakan kehandalan sensor ini dalam mendeteksi gerakan. Selain dalam WSML, sensor PR juga memiliki peran penting dalam mendeteksi gerakan manusia di sekitar garasi. Sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi perubahan suhu yang dihasilkan oleh objek yang bergerak di sekitarnya. Ketika sensor PIR mendeteksi gerakan, sensor ini akan mengirim status ke node MCU, yang selanjutnya akan mengaktifkan buzzer sebagai tanda adanya orang asing yang masuk ke garasi. Sebaliknya, jika sensor tidak mendeteksi gerakan, buzzer pun tidak akan aktif. Contoh lainnya, sensor PR berperan sebagai sensor gerak yang dapat mengaktifkan webcam secara otomatis ketika mendeteksi adanya gerakan, seperti gerakan pada tubuh manusia. Cara kerja sensor PR ini dengan merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh benda yang terdeteksi seperti tubuh manusia tanpa memancarkan apapun seperti IR LED. Saat sensor PR mendeteksi gerakan, sensor tersebut mengirimkan sinyal ke mikrokontroler Arduino yang kemudian memproses data dan mengirimkan perintah ke komputer untuk menyalakan webcam dan merekam kejadian yang terjadi di ruangan. Soalnya ada kelebihan pada sensor PR. Sensor PR ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menarik untuk digunakan di berbagai aplikasi, terutama terkait keamanan dan otomatisasi. Kelebihan yang pertama, dia dapat mendeteksi perubahan panas. PR mendeteksi perubahan energi infrared yang dikeluarkan oleh objek. Ini efektif untuk mendeteksi pergerakan manusia atau hewan yang memiliki suhu tubuh. Kelebihan lainnya, sensor PR hemat energi. Karena sensor PR yang pasif tidak mengeluarkan energi untuk mendeteksi objek, melainkan hanya merespon energi inframerah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, sensor PR memiliki jangkauan deteksi yang baik. Sensor PR bisa mendeteksi pergerakan dalam jarak tertentu, biasanya hingga 5 meter. Jangkauan ini bisa disesuaikan tergantung jenis sensor PR yang digunakan. Dan kelebihan lainnya, sensor PR ini memiliki sudut deteksi yang lebar. Sensor PR bisa mendeteksi pergerakan dengan sudut pandang yang lebar, umumnya hingga sampai 60 derajat, dan ini efektif untuk mengamankan area yang luas. Selain kelebihan, sensor PR juga memiliki beberapa kekurangan, seperti sensor PR tidak bisa membedakan objek. Sensor PR hanya mendeteksi perubahan panas, bukan membedakan objek yang menyebabkan perubahan tersebut. Dan ini bisa menjadi kekurangan di aplikasi keamanan tertentu. Kekurangan lainnya, sensor PR sensitif terhadap perubahan panas. Selain manusia dan hewan yang berdarah panas, sensor PR juga bisa mendeteksi perubahan panas lainnya, seperti perubahan suhu ruangan, hembusan angin kencang, atau bahkan hewan kecil seperti tikus. Ini juga dapat menyebabkan alarm terjadinya palsu. Dan kekurangan lainnya, sensor PR ini bukan deteksi omnidireksional, atau sensor PR tidak bisa mendeteksi gerakan ke segala arah. Mereka hanya bisa mendeteksi perubahan panas di wilayah tertentu yang mereka lihat dengan lensa sensor. Untuk pemeliharaan sensor PR dapat dipelihara dengan pertama mengecek kondisi sensor PR-nya dengan cara memastikan daya dimatikan, melepaskan sensor, dan uji pin VCC, GND, dan outputnya, tegangan yang sesuai dan perubahan tegangan pada pin output saat mendeteksi gerakan menunjukkan sensor berfungsi dengan baik. Pemeliharaan selanjutnya yaitu dapat dengan mengganti sensor PR. Mengganti sensor PR cukup mudah dengan cara matikan dayanya,
Lepaskan sensor lama, pasang sensor baru, dan hubungkan kabel dengan benar. Serta kemudian nyalakan daya dan uji kembali sensor. Dan mengatasi masalah sensor PR. Masalah umum sensor PR dapat diatasi dengan beberapa langkah. Yang pertama, pastikan sensor tidak terhalang, periksa sensitivitasnya, periksa kabel dan koneksi atau ganti sensor jika perlu. Jika sensor mendeteksi gerakan acak, hindari sinar matahari langsung, turunkan sensitivitas, periksa kabel, atau bisa diganti sensornya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.